Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul epidemiologi. Kelompok 3 beranggotaan. Pertama, Mufti Ahmad Toha dengan NIM 134-200-075. Yang kedua ada Ika Fani Nurhayati dengan NIM 134-200-092. Yang ketiga ada Yudika Saputra dengan NIM 134-200-099. Yang keempat ada Lukman Hidayat dengan NIM 134-200-104. Yang kelima ada Indah Ayu Fatimah dengan NIM 134-200-107. Yang keenam ada Imam Sugiri dengan NIM 134-200-109. Yang ketujuh ada Regita Maharani dengan NIM 134-200-111. Yang pertama ada pengertian epidemiologi. Epidemiologi merupakan ilmu tentang populasi patogen di dalam populasi tanaman inang dan penyakit yang ditimbulkan di bawah pengaruh faktor lingkungan dan campur tangan manusia. Epidemiologi dalam mempelajari integrasi dua tingkatan atas yaitu populasi dan komunitas. Terdapat 3 integrasi dalam epidemiologi yaitu yang pertama proses organisme antara inang dan patogen, kemudian yang kedua proses populasi antara inang dan patogen, dan yang ketiga proses komunitas atau ekosistem. Selanjutnya penyebaran patogen. Persebaran patogen merupakan kemampuan patogen untuk mendapatkan inang yang baru. Persebaran patogen pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu persebaran patogen aktif dan persebaran patogen pasif. Yang pertama yaitu persebaran patogen aktif, di mana persebarannya dilakukan dengan kekuatan sendiri, misalnya pada nematoda, zoospora, dan bakteri motil yang mampu berpindah dalam jarak relatif pendek, di mana hanya dapat berpindah beberapa milimeter saja atau sentimeter. Dan yang kedua yaitu persebaran patogen pasif, di mana persebaran patogen pasif dilakukan dengan perantara angin, air, hewan, terutama serangga dan manusia. Selanjutnya agen penyebar patogen. Yang pertama biji. Biji yang dipakai untuk benih dapat mengandung patogen dan dapat terbawa ke tempat jauh. Misalnya pada penyakit tular benih pada cabai, yaitu yang disebabkan oleh patogen Xanthomonas campestris pathovar vesicatoria. Patogen ini tidak menimbulkan gejala yang tampak, namun biasanya bijinya pada keadaan sehat dan normal. Yang kedua, angin. Angin berperan penting dalam menyebarkan spora dari satu tanaman ke tanaman lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Patogen mempertahankan diri di tempat-tempat terpencil dan dengan adanya bantuan angin dapat menginfeksi pertanaman secara luas di tempat lain. Kemudian air. Dengan air yang mengalir dapat menyebarkan tanah yang mengandung patogen jamur sehingga seluruh kebun atau di kebun yang berdekatan dapat terkontaminasi. Percikan air hujan pada bagian tanaman yang mengandung spora dapat menyebarkan spora ke bagian tanaman sebelahnya, atasnya, atau ke tanaman yang berada di sebelahnya. Misalnya pada patogen Hemileia vastatrix menginfeksi melalui mulut daun. Selanjutnya, serangga. Serangga yang merupakan hama bagi tanaman dapat sekaligus menjadi faktor bagi jamur patogen yang kebetulan menyerang tanaman yang sama dan disebarkan ke tempat lain. Serangga ini biasanya berasal dari bangsa Homoptera, misalnya Apis crassifora dan Bemisia tabaci, sebagai vektor virus, bakteri, dan jamur. Selanjutnya, yang kelima, manusia. Manusia dengan tidak sadar dapat menyebarkan bagian jamur yang patogenik dari suatu tanaman ke tanaman lain dengan alat-alat pertanian atau benih tanaman yang terinfeksi. Misalnya Plasmopora picticola, penyakit pada anggur. Yang keenam, bagian tanaman
Bagian tanaman yang sudah terserang penyakit dapat menyebarkan dan menularkan patogen ke tanaman lain yang masih sehat dengan berdekatan atau bersinggungan. Selanjutnya, daur penyakit tanaman. Disease cycle atau daur penyakit adalah daur terjadinya penyakit yang melibatkan perubahan pada tumbuhan, gejala tumbuhan, dan perubahan kehidupan patogen. Daur penyakit dimulai dari inokulasi. Inokulasi yaitu proses kontaknya inokulum dengan tumbuhan inang. Selanjutnya penetrasi yaitu masuknya patogen ke dalam jaringan tanaman inang. Proses selanjutnya yaitu infeksi. Infeksi adalah proses patogen mengadakan kontak dengan sel-sel jaringan tumbuhan yang peka dan mengambil makanan. Lalu invasi atau proses penyerangan di mana untuk fungi akan tumbuh miselium. Proses terakhir yaitu disemisasi atau pemencara atau penyebaran. Inokulum yaitu pemindahan inokulum patogen dari suatu sumber ke inang lainnya. Lalu bagaimana terjadinya epidemi dan peramalannya? Di lapangan, epidemi adalah proses yang dinamik yang berawal dari beberapa tanaman yang terinfeksi patogen, lalu dengan waktu yang lama juga terpengaruhi oleh lingkungan. Suatu epidemi akan berakhir bila semua tanaman telah mati terinfeksi atau menjadi tahan dengan meningkatnya umur tanaman ataupun dipanen. Epidemi penyakit dapat meningkat atau melambat akibat perubahan lingkungan, misalnya karena cuaca yang menjadi kering atau suhu menjadi dingin. Penyakit epidemi terjadi karena interaksi yang tepat pada waktunya dari unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya penyakit tanaman. Unsur-unsur yang dimaksud yang mengakibatkan terjadinya penyakit tanaman yakni adanya tanaman inang, lalu adanya patogen yang virulen, lalu kondisi lingkungan yang menguntungkan interaksi, dan juga campur tangan manusia dan waktu interaksi. Selanjutnya, kemampuan memperkirakan atau meramalkan epidemi penyakit merupakan stimulasi secara cerdik dan juga indikasi keberhasilan pemodelan atau stimulasi komputer penyakit tertentu. Hal tersebut juga berguna bagi petani dalam tindakan pengelolaan penyakit tumbuhan. Perakiraan penyakit tanaman untuk memprediksi peluang terjadinya peledakan atau peningkatan intensitas penyakit sehingga petani dapat mengambil tindakan pengendalian. Peramalan epidemi. Peramalan epidemi penyakit tanaman ada beberapa cara, yaitu yang A, perakiraan penyakit, B, monitoring faktor cuaca yang mempengaruhi perkembangan penyakit, C, sistem peringatan dini kepada petani, dan yang terakhir, menaksir kehilangan hasil. Baik, selanjutnya rumus epidemiologi. Ada dua di sini. Yang pertama untuk penyakit berbunga sederhana atau biasanya disebut sebagai simple interest disease, di mana perkembangan penyakit lambat itu dirumuskan XT sama dengan X0 dikalikan 1 tambah RT. Untuk penyakit berbunga majemuk biasanya disebut dengan compost interest disease, itu di mana perkembangan penyakit itu secara cepat. Itu dirumuskan sebagai XT sama dengan X0 dikali E dikali RT. Nah, dari keterangan rumus-rumus tadi, itu dapat kita lihat di sini. XO itu inokulum awal atau jumlah tanaman sakit awal. Terus untuk XT itu inokulum akhir atau jumlah tanaman sakit akhir. E itu konstanta, udah ditetapkan, itu sebesar 2,7182. R itu laju infeksi atau jumlah tanaman sakit per satuan waktu. Dan T itu jangka waktu yang berlangsung epideminya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.